Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajeng Farida Putri Davianti dengan NIM 1104442. Di sini saya akan menjelaskan tentang regulasi terkait data yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional. Sebenarnya izin share screen. Nah, outline dalam yang saya jelaskan yaitu ada 4. Yang pertama hukum di Indonesia, yang kedua standar internasional GDPR, terus yang ketiga ada standar internasional, yang keempat regulation of data. Yang pertama tadi hukum Indonesia. Nah, hukum Indonesia ini secara umum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut di dalam hukum Indonesia, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa. Penyelenggaraan sistem elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang diubah jadi Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian ada pengertian tentang data pribadi. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Namun, di Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Adapun masih berbentuk rancangan undang-undang. Cracking sendiri dimaknai sebagai peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Nah, oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pasal 26 ayat 1 UU Undang-Undang 19 tahun 2016. Kemudian yang kedua yaitu standar internasional standar. Yang pertama ada General Data Protection Regulation. Nah, salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini adalah General Data Protection Regulation. Setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar General Data Protection Regulation. Paket regulasi yang disahkan oleh Uni Eropa tahun 2016 itu telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Regulasi khusus ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Salah satu data Indonesia terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Pertimbangan penerbitan Peraturan Presiden tersebut bertujuan memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat bertanggung jawab, mudah diakses, dan dibagi pakaikan diperlukan perbaikan tata kelola data. Dengan adanya satu data ini, maka tingkat keamanannya handal dapat diperlukan sehingga tidak terjadi kebocoran data. Kemudian yang ketiga ada International Standard ISO 27001. Memiliki makna yaitu sebuah dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise dalam usaha rangka menganalisikan konsep-konsep keamanan informasi. Nah, keamanan informasi erat terkaitnya dengan kebocoran data, yang salah satunya berhubungan erat dengan privasi data. Kemudian yang keempat ada regulation of data.
di dalam regulation in the cyberspace ini ada 4. Yang pertama ada law atau hukum, kemudian yang kedua ada norms atau norma, terus yang ketiga market regulate, dan yang keempat architecture. Eh, Kebijakan dan regulasi di berbagai lapisan TIK terdapat dalam Undang-Undang 11 2008 atau Undang-Undang 19 2016 dan berbagai undang-undang sektoral lain. Untuk regulasi TIK di Indonesia, yaitu terdapat di Penyelenggaraan Telekomunikasi UU nomor 36 tahun 1999 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2000, Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2000. Kemudian ada penyelenggaraan sistem elektronik, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE diubah Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Dan yang ketiga ada penyelenggaraan penyiaran Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.